Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang bos telur di daerah Nias, Sumatera Utara. Korban ditemukan dengan puluhan luka tikaman pada bagian tubuhnya. Pembunuhan ini bisa dikatakan sangat rapi dan membuat polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Seperti apa kronologinya? Yuk kita simak videonya. Kasus pembunuhan ini terjadi pada seorang pria Parubaya, merupakan seorang pengusaha telur bernama Edi Sofyan alias Liong berusia 60 tahun. Sofyan memiliki seorang istri yang bernama Yanita Putri Zebua alias Nita, warga Jalan Sudirman Belakang nomor 14, Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Mereka memiliki sebuah ruko untuk membuka usaha telurnya yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 267 Kelurahan Ilir, Gunung Sitoli. Di dalam keseharian dari Sofyan pun adalah menjaga toko telurnya bersama dengan karyawannya. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan sang istri yang tidak mendapatkan kabar dari sang suami pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 malam hari jam 19:51. Biasanya aktivitas di toko selesai hanya sampai jam 5 sore. Nita yang sedang berada di rumah menghubungi Sofyan, namun panggilan telepon itu tidak direspon. Nita mencoba menelpon sang suami berulang-ulang kali, namun Sofyan masih belum juga mengangkat teleponnya. Bahkan sampai 25 kali Nita mencoba menghubungi suaminya. Hingga memasuki jam 21:18, didorong perasaan curiga dan khawatir dengan hal yang tidak biasa dilakukan oleh sang suami, Nita pun bergegas menuju toko Gunung Mas tempat usaha mereka. Nita tiba di lokasi pada jam 21:30. Nita berjalan masuk ke dalam ruko. Dia pun dikejutkan dengan banyaknya noda darah di lantai dekat mobil pick-up berwarna hitam yang sedang terparkir di dalam ruko. Selain itu, dia pun melihat bagian sebelah kanan dari mobil ditemukan adanya tumpukan telur yang berjatuhan dan pecah berserakan di lantai. Nita yang mulai panik memberanikan diri untuk berjalan memasuki ruang tamu menyisir darah yang berada di lantai. Di dalam ruang tamu, Nita pun sangat terkejut ketika melihat sang suami tergeletak dan terluka berlumuran darah pada sekujur tubuhnya. Melihat kondisi suami seperti itu, sontak saja Nita berteriak histeris sambil berlari keluar ruko. Saat itu, Nita sempat melihat meja kasir terlihat laci dalam kondisi terbuka dan di lantai berserakan lembaran kertas. Sadar suaminya telah menjadi korban pembunuhan dan perampokan, Nita pun berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Teriakan histeris dari Nita memancing seorang warga bernama Jimmy, orang pertama kali yang menghampiri Nita. Dan setelah mendapatkan cerita dari Nita, Jimmy pun membantu dengan menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang mendapatkan informasi itu bergegas menuju ke lokasi. Setibanya di sana, polisi menemukan tubuh Sofyan sudah tidak bernyawa dengan puluhan luka tikaman pada bagian leher, kaki, dan tangannya. Hasil identifikasi tubuh korban, polisi menemukan adanya lebih dari 20 luka sabetan dan tikaman pada bagian tubuh korban. Terlihat dari luka tikaman itu, jika pelaku kejahatan ini melakukannya secara acak-acakan dan membabi buta, hingga membuat luka terbuka besar pada bagian betis kanan korban. Polisi menggali informasi dari 7 orang saksi, yang diantaranya istri korban, karyawan, dan beberapa saksi yang berada di lokasi. Selain itu, pihak kepolisian pun mengamankan barang-barang yang ditemukan di TKP. Sementara itu, tubuh Sofyan segera dievakuasi menuju RSU Dr. M. Thompson Nias untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan adanya luka tikaman sebanyak 52 kali yang melukai tubuh korban.
Di dalam penyelidikan polisi, polisi pun sempat memeriksa CCTV yang berada di ruko. Namun ternyata CCTV itu tidak berfungsi dikarenakan tidak memiliki memori untuk menyimpan rekaman aktivitas di dalam ruko tersebut. Sehingga pihak kepolisian pun belum bisa menemukan petunjuk sosok dari pelaku pembunuhan itu. Bahkan CCTV di sebelah ruko milik korban merupakan kantor perusahaan leasing juga tidak berfungsi, yang diduga pada saat kejadian itu listrik di sekitaran sedang mati, sehingga pada saat kejadian tidak ada CCTV yang berfungsi. Tidak adanya petunjuk yang didapat di lokasi kejadian, pihak kepolisian pun mulai meluaskan area penyelidikan dengan menelusuri CCTV yang berada di sekitaran kejadian. Dari hasil penelusuran polisi, polisi menemukan adanya CCTV yang mengarah ke lokasi kejadian, namun jaraknya cukup jauh. Pihak kepolisian mencoba melakukan pengecekan CCTV tersebut, dan benar saja, meskipun tampak tidak jelas, namun CCTV itu menangkap adanya aktivitas dari seorang pria yang sedang keluar masuk ke lokasi kejadian. Polisi mengambil rekaman tersebut dan berusaha untuk mempelajari serta mengidentifikasi siapakah pria yang terlihat bolak-balik pada saat kejadian itu. Setelah polisi mempelajari rekaman CCTV tersebut, jika sosok pria itu teridentifikasi sebagai seorang security dari PT Adira Finance yang kantornya bersebelahan dengan toko Sofyan. Dan security itu pun sempat dimintai keterangan oleh polisi pada saat awal kejadian. Polisi kembali memanggil saksi security tersebut untuk diinterogasi mengenai aktivitasnya pada saat kejadian itu. Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi secara estafet akhirnya berbuah hasil. Kurang dari 24 jam setelah penemuan tubuh korban, security itu pun akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Security tersebut bernama Anuga Zendrato, berusia 26 tahun, warga desa Bawade Solo, kecamatan Gunung Sitoli. Di dalam pengakuannya, pelaku hanya ingin melakukan pencurian, namun akhirnya berujung dengan pembunuhan. Pelaku yang memang bekerja sebagai seorang security di samping ruko korban sangat mengetahui aktivitas korban, mulai dari membuka toko hingga tutup toko. Pelaku berpikir sebagai juragan telur, pasti korban menyimpan sejumlah uang di dalam rukonya. Akhirnya pelaku pun memutuskan untuk melakukan pencurian. Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sebelum berangkat bekerja, pelaku memasukkan satu bilah pisau pemotong daging ke dalam jok sepeda motornya. Dan sekitar pada jam 06.45 menit, pelaku berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja seperti biasa. Sekitar pada jam 07.20 menit, pelaku tiba di kantornya dan memarkirkan sepeda motornya di teras kantor tersebut. Saat sore hari, pelaku masih sempat mengobrol dengan karyawan dari korban sambil mengamati situasi dalam toko sebelum memulai aksinya. Ketika malam harinya, pelaku mematikan listrik di kantornya yang bertujuan untuk menonaktifkan CCTV kantor agar tidak terekam aksi jahatnya itu. Lalu pada jam 19.00, pelaku membuka dan masuk ke dalam toko milik korban. Namun pelaku terkejut ketika melihat korban sedang duduk di meja kasir, dan pelaku pun bersandiwara seakan-akan menanyakan harga telur kepada korban Sofyan. Pelaku berdiri di samping kanan mobil L300 yang terparkir di dalam toko tersebut. Pada saat korban mendekati pelaku, pelaku langsung menarik pisau dari pinggangnya dan menikam korban. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang dada pelaku. Perlawanan dari korban membuat pelaku ini semakin brutal menyerang korban dengan melayangkan sajam ke bagian kepala korban. Korban berusaha memeluk pelaku hingga keduanya terjatuh pada tumpukan telur yang membuat keduanya pun masuk ke dalam kolong mobil. Di sana, Sofyan berusaha merebut pisau dari tangan pelaku hingga membuat jari telunjuk kirinya tersayat. Korban yang kesakitan dan berteriak histeris hingga membuat pelaku menjadi panik. Pelaku pun sempat berlari menuju pintu dan menutup rapat pintu toko.
Saat melihat kepala korban muncul dari kolong mobil, pelaku langsung menyayat leher korban. Hingga akhirnya Sofyan pun kehilangan nyawanya. Setelah korban tidak bernyawa, pelaku mengambil uang Rp300.000, lalu dia pun berlari ke atas mencoba kabur melalui lantai 2 bangunan tersebut. Namun ternyata semua pintu dalam kondisi terkunci. Pelaku kembali turun dan keluar melalui pintu depan sambil membawa uang di dalam kantong plastik dan pisau di tangan kirinya. Setelah itu, pelaku kembali masuk ke dalam kantor dan membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban dibuang ke laut yang berada tepat di belakang kantornya. Lalu dia pun membersihkan diri dari bercak darah. Setelahnya, pelaku segera menyalakan listrik dan CCTV kantor kembali berfungsi. Pada jam 20.00, rekan kerjanya yang bernama Syukur datang ke kantor untuk pergantian shift kerja. Pelaku pun segera meninggalkan lokasi. Sementara tubuh korban telah dikembalikan kepada pihak keluarga. Terlihat warga memadati rumah duka untuk melayat dan menyampaikan rasa turut berduka cita. Pada sisi lainnya, pelaku Anluga Zendrato terjerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, seorang security ditugaskan untuk menjaga keamanan, bukan menjadi pelaku perampokan dan pembunuhan. Kasus ini jelas pembunuhan berencana, layak banget pelaku mendapatkan vonis mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?